بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ustazah Mutia. Kali ini bersama Ustazah, kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Di minggu yang lalu, anak-anak sudah mempelajari apa itu debit dan juga rumus-rumus yang berkaitan dengan soal debit. Kali ini, Ustazah akan mengingatkan kembali bagaimana rumus menghitung soal yang berkaitan dengan debit. Dan ada segitiga rumus debit yang harus anak-anak ingat dan perhatikan jika menemukan soal atau permasalahan yang berkaitan dengan debit. Oke anak-anak, langsung saja kita pelajari materi kali ini. Di depan kalian ada segitiga rumus debit. Nah, segitiga ini merupakan rumus penting dalam menghitung debit. Ada segitiga rumus, yang atas yaitu volume, kemudian sebelah kiri ada debit, dan yang ketiga ada waktu. Apabila anak-anak ingin mencari volume dari suatu benda atau ada soal yang berkaitan dengan volume, maka cara mencarinya yaitu debit dikalikan waktu. Yang kedua, apabila anak-anak ingin mengetahui debit, yaitu dengan cara volume dibagi dengan waktu. Yang ketiga, apabila anak-anak ingin mengetahui waktu dari suatu aliran atau soal, yaitu dengan cara volume dibagi dengan debit. Oke, ini sudah Ustazah buatkan segitiga supaya anak-anak mudah dalam mengingatnya. Seperti itu susunannya ya, jangan sampai terbalik. Oke, setelah mengetahui segitiga rumus debit yang penting dan harus diingat, anak-anak juga harus mengingat bahwa ada satuan dalam volume dan juga debit yang akan sering anak-anak lihat atau anak-anak temukan di dalam soal yang berkaitan dengan debit, yaitu ada satuan liter. Satuan liter ini sama dengan desimeter kubik. Oke, desimeter pangkat 3. Jangan sampai lupa ya, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Oke, setelah mengetahui rumus dan juga satuan penting yang ada dalam debit, kita akan mulai membahas satu persatu cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Ustazah akan paparkan 3 contoh soal yang berkaitan dengan debit supaya anak-anak bisa menyelesaikan ketika menemukan soal yang mungkin sama ataupun mirip dengan yang Ustazah paparkan. Simak dengan baik ya. Soal yang pertama. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Oke, kita munculkan kembali rumus segitiga debit tadi. Yang diketahui apa? Ada 1200 desimeter kubik. Desimeter kubik ini sama dengan liter, jadi 1200 liter dalam
Ada waktunya yaitu 3 detik. Yang ditanyakan adalah berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah debit. Maka untuk mengetahui debit itu rumusnya yaitu volume dibagi waktu. Sehingga kita tuliskan 1200 desimeter kubik dibagi 3 detik sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Desimeter kubik ini bisa anak-anak ganti dengan huruf L Latin yang melambangkan liter. Oke. Jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik atau 400 liter per detik. Oke, begitu. Sudah jelas ya, soal yang pertama sangat mudah. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Ustazah akan bacakan. Anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan 2 selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Oke, berarti ada 2 selang. Selang yang pertama yaitu mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik. Dan yang selang kedua yaitu mengeluarkan air dengan debit 30 liter per detik. Yang diketahui adalah waktu dan juga debit. Yang ditanyakan apa? Volume. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Maka rumusnya yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Oke, kita hitung pada selang yang pertama. Volume air dari selang yang pertama yaitu sama dengan 20 liter per detik dikalikan 15 menit. Oke, sama dengan 20 liter per detik dikali 1 menit itu ada berapa detik anak-anak? Ada 60 detik. Perhatikan yang dari 15 menit kemudian untuk menghitung volume air maka menit harus berubah menjadi detik. Oke, satuannya harus disamakan. Karena 20 liter per detik tadi berarti dikali 15 menit maka 15 menit harus dirubah menjadi detik. 15 dikali 60 sama dengan 900. 20 liter dikali 20 liter per detik dikali 900 detik sama dengan 18.000 liter. Oke. Volume air dari selang yang kedua yaitu ada 30 liter per detik dikali 15 menit. 30 liter per detik dikali 900 detik tadi 15 menit itu sama dengan 900 detik, dirubah satuannya ke detik. Oke. Setelah itu 30 dikalikan 900 sama dengan 27.000. Maka 27.000 satuannya jangan lupa liter. Oke. Jadi volume air yang dikeluarkan seluruhnya tadi yang ditanyakan apa? Volume air yang dikeluarkan seluruhnya adalah selang yang pertama volumenya berapa? 18.000 liter. Selang yang kedua yaitu 27.000 liter. 18.000 ditambah 27.000 sama dengan 45.000 liter. Satuannya jangan lupa dituliskan ya. Supaya kita diketahui bahwa itu merupakan volume air atau satuannya tadi. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Ini soalnya rada lebih rumit dan lebih kompleks. Perhatikan dengan baik ya. Sebuah bak mandi berbentuk kotak memiliki ukuran panjang 130 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 90 cm. Bak mandi tersebut diisi dengan air dari sebuah keran.
Jika setelah 6 detik bak mandi tersebut penuh, berapa liter per detik debit air yang mengalir dari keran tersebut? Oke. Dari pertanyaan tadi, apa saja yang diketahui? Oke, yang pertama yaitu bak mandi berbentuk kotak dengan panjang P sama dengan 130 cm, lebar L sama dengan 60 cm, dan tinggi kita simbolkan huruf T sama dengan 90 cm. Kemudian yang diketahui yang kedua apa? Bak mandi tersebut penuh air setelah 6 detik. Kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu berapa debit air yang mengalir dari keran. Oke, kita hitung bersama-sama menggunakan rumus. Tadi yang ditanyakan apa? Yaitu debit. Berarti cara menghitungnya yaitu volume dibagi waktu. Akan tetapi kita belum mengetahui volume dari kotak yang digunakan untuk menampung air tadi. Nah, yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tinggi dari kotak tersebut. Maka pertama-tama yaitu karena satuan panjang, lebar, dan tinggi itu adalah sentimeter, maka kita harus mengubahnya ke satuan desimeter. Karena apa? Karena volume itu menggunakan satuan desimeter. Desimeter kipi atau liter. Oke, yang pertama yaitu panjangnya 130 cm. Jika dijadikan desimeter maka 13 desimeter. Yang kedua yaitu satuannya yaitu lebar dengan angka 60 cm. Kemudian dijadikan desimeter menjadi 6 desimeter. Yang ketiga yaitu 90 cm dijadikan desimeter yaitu 9 desimeter. Oke, ini adalah volume balok ya, ada panjang, lebar dikali tinggi yang berbeda. Volume itu rumusnya apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi volume bak mandi ini tadi. Maka tinggal kita tuliskan 13 desimeter dikali 6 desimeter dikali 9 desimeter. Ketemunya berapa? 702 desimeter. Jangan lupa karena ada 3 desimeter maka desimeter pangkat 3. Atau bisa dituliskan 702 liter. Oke, volume sudah ditemukan. Ya, volumenya adalah 702 liter. Maka kita tinggal menghitung debit airnya. Rumus debit air yaitu volume dibagi waktu. Volumenya 702 liter dibagi 6 detik. Tadi waktunya sudah diketahui. Waktunya ada berapa? Waktunya adalah 6 detik. Oke. 702 dibagi 6 sama dengan berapa? 117. Jangan lupa dituliskan satuannya desimeter kubik per detik atau 117 liter per detik. Oke. Itu tadi 3 contoh soal yang Ustazah bahas dengan anak-anak bersama-sama. Apabila anak-anak kurang paham, bisa diulangi kembali atau Ustazah menjelaskannya terlalu cepat. Anak-anak bisa memutar kembali video Ustazah atau bisa melihat contoh-contoh soal yang sudah dikerjakan dari sumber-sumber yang lain. Oke? Tetap semangat belajar dan juga beribadah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.